terima kasih sudah bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kami dari Kabut Indonesia, Bank Sampah Kabut Indonesia hadir di sini untuk berbagi dengan ibu-ibu mengenai cara memilah sampah. Karena apa? Karena sampah itu ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu itu tuh sangat bernilai. Kalau kita tahu cara memilahnya, akan menghasilkan selain kebersihan juga akan menghasilkan dari sisi ekonomi, akan menghasilkan uang yang insya Allah kalau kita rajin akan sangat bermanfaat untuk ya menambah-nambah mencukupi kebutuhan kita lah ya Bu ya. Nah dengan adanya bank sampah ini kita mau berbagi ya Bu cara memilah sampah. Insya Allah keberadaan kami ini akan memudahkan ibu-ibu dalam mengelola sampah, tidak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi sampai mengotori lingkungan. Kita lihat di sini juga alhamdulillah sih sudah bersih, cuman seperti itu penampungan sayang ya Bu ya, daripada sampah di situ menumpuk tidak menghasilkan apa-apa, hanya akan menghasilkan polusi ya Bu ya. Lebih baik kita pilah mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah ibu-ibu, hari ini ada dari Kabut Indonesia sama WAPEL, Wanita Peduli Lingkungan. Ibu-ibu kedatangan dari Kabut ini, kita mengajak untuk sampahnya tidak dibuang sembarangan ataupun kayak seperti di sini ya, lebih baik kita tabung menjadikan uang yang begitu nilai bagus ya Bu ya, bisa ditukar dengan logam mulia ataupun bisa ditukar dengan ini barang-barang ya Bu. Yuk kita sama-sama pilah sampah dari rumah untuk kebersihan kita juga ya Bu, apalagi kita punya anak balita ya Bu ya. Mungkin lah ibu-ibu bisa juga nanti menginformasikan lagi kepada yang lain yang belum bisa hadir di sini ya Bu ya. Yuk kita sama-sama mengajak ke mereka, kita tabung sampahnya. Ya dari rumah. Dan alhamdulillah Pak RW di sini sangat respon sekali. Kami juga dari pemerintahan desa alhamdulillah sangat bersyukur ya, karena Pak RW di sini sangat-sangat mendukung kami dengan adanya bank sampah di sini. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bekalnya atas pembukaannya. Sekarang untuk mempersingkat waktu ya Bu, mungkin ibu-ibu titik poinnya itu cara memilah sampah ya Bu ya. Nah, kita ini ada kategorinya dalam tabungan sampah ya ibu-ibu. Jadi tidak semua jenis sampah bisa ditabung ke Bank Sampah Kabut Indonesia. Kita mulai dari yang biasa kita temui di rumah ya Bu ya. Jadi kayak biasa ibunya yang misalkan ada acara Bu nih, ada air mineral ya Bu ya, bekas yang gelas itu nanti jangan dibuang Bu, dikumpulin, tapi kalau saya pribadi dibersihkan dulu. Kalau bekas yang kayak jus atau minuman yang manis-manis dicuci dulu. Kenapa? Biar tidak mengundang semut ya Bu pas ketika ditumpuk di rumah. Itu pertama. Yang kedua juga botol yang bekas mineral air mineral itu akan lebih bernilai kalau kita memilahnya dengan cara labelnya dulu dilepas, tutup botolnya dipisah Bu. Jadi itu nilainya akan beda jauh dengan kita mengapreskan gitu. Jadi antara sudah dibersihkan labelnya dengan masih nempel label sama tutupnya, harganya lebih bagus yang sudah dilepas kemasannya, labelnya gitu. Nah tutupnya juga nanti dipisah lagi di timbangnya Bu. Nah itu jadi dari satu barang aja itu udah bisa dua jenis gitu yang bisa ditabung. Nah terus lanjut ke bekas minyak kemasan ya Bu ya, itu bisa ditabung. Kresek, jadi sekarang kresek jangan dibuang Bu, kita rajin memilah, harganya akan lebih tinggi dibanding kita malas memilah. Nah kalau untuk plastik yang bekas ayam itu lebih baiknya dicuci dulu. Jadi mohon maaf
kami tuh menyarankan karena apa? Karena untuk kebersihan semua juga ya Bu ya. Kalau kayak plastik basah langsung dimasukin ke tempat penampungan, selain akan menimbulkan bau, akan mengundang belatung, rumah juga jadi akan nggak nyaman ya Bu ya. Jadi mulai sekarang itu kalau kayak plastik bekas ayam, bekas ikan, tahu atau apapun yang basah-basah, dicuci dulu Bu, dijemur. Nah setelah kering baru boleh dikumpulkan gitu. Jadi usahakan kita itu menabung tapi tidak mengotori rumah sendiri. Nah itu yang biasa saya juga lakukan di rumah Bu. Dengan penimbangan dulu, nanti dihitung poinnya, disesuaikan dengan harga poin yang nanti tertera di sini. Misalkan Ibu dapat 1 kilo kardus misalkan, 1 kilo kardus kan 2.000. Ibu dapat 1 kilo berarti nilainya 1 poin berarti 2.000. Nah Ibu boleh menukarkan dengan sunlight sebesar 2.000. Dan sekarang ada tambahan dari Ibu Ketua Wapel, Ibu Nia. Mangga silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, apa kabar? Aduh, senang sekali ya ibu-ibu, luar biasa walaupun hujan, tapi ibu-ibu tetap semangat ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya, terima kasih juga untuk Bu Kades. Di sini ada adik-adik dari Patriot Desa ya. Luar biasa. Kemudian ada adik-adik dari mahasiswa ya. Iya, selamat bergabung. Nah, ibu-ibu, saya hanya ingin menambahkan semua sudah dijelaskan oleh Bu Dian ya. Nah, mudah-mudahan di RW 16 ini akan terbentuk unit bank sampah kabut ya. Unit bank sampah di Posyandu RW 16 ya Bu Kades ya. Nanti ibu-ibu tadi sudah jelas ya bagaimana memilah sampah dari rumah, kemudian sampahnya nanti bisa ditukar dengan kebutuhan, juga bisa ditabung Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, bisa ditabung. Nah, tabungannya itu ibu-ibu bisa ditabung selama 1 tahun dan bisa juga kalau sudah mencapai nilai kurang lebih 42.000, ibu-ibu boleh ditukar dengan logam mulia, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu pasti kan sudah tahu ya logam mulia itu seperti apa. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ibu-ibu. Aku ke depan aja deh. Ya. Bu, saya keras ya ngomongnya ya. Nah, saya tuh pengen ngejelasin ini Bu, yang ada di sini. Ini kebetulan punya Ibu Dian, Bu Kades juga sudah menukarkan sampahnya dengan logam mulia. Ya, ini emas 24 karat Bu Ibu. Harganya mulai dari Rp42.000 loh. Ada yang Rp42.000, ada yang Rp68.000, bahkan ada yang 1/4 dinar seharga Rp1.157.000. Ibu-ibu rajin nabung di rumah setiap hari. Jadi setiap hari itu kan biasa ada kresek, ada botol, ada plastik. Sama ibu-ibu dikumpulin di rumah. Setiap nanti ada penimbangan balita di Posyandu, ibu bawa. Catat ke petugas, Bu, saya mau nabung. Bu, ini kalau misalnya ada kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan misalkan mendesak untuk rumah sakit, itu bisa dijual. Bu, jualnya kemana nih? Boleh ke Kabut juga. Kabut sekretnya ada di depan Villa Lajuradi Syariah ya. Nanti bisa minta tolong ke Bu Kades ya. Bu, saya mau jual lagi dong ininya. Boleh ya Bu. Terus harga ini selalu naik Bu. Harganya selalu naik. Kalau perhiasan biasanya sesuai dengan privasi ya. Kalau harga ini Bu, logam mulia, harganya per hari itu Bu ada naik turun. Tapi cenderung naik ya. Kalau ibu misalkan punya anak balita nih, saya mau nabung nanti buat si Dede buat SMP, nabungnya dari sekarang Bu ya, karena nanti ini nilainya akan terus naik ya Bu ya. Nanti buat SMP lumayan si Dede itu dari sampah Bu ya, kan lumayan. Nah insya Allah untuk ke depan akan ada tabungan sampah untuk bayar pajak Bu ya, nanti tunggu aja ya Bu ya. Nanti kan tabungan ibu-ibu tuh pengen ditabung selama 1 tahun. Nah, nanti dari hasil tabungan ibu misalkan udah ada 100.000, nanti boleh Bu dibayarkan untuk pajak, untuk PBB. Kadang-kadang kita tidak menganggarkan ya. Kalau PBB itu hilap nyebutnya. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu ingin cepat dapat logam mulia, ini dari sampah sebagian, tapi dari uang koin juga boleh Bu. Kalau misalnya saya di rumah punya uang 1.000-an, 500-an, boleh lah Bu.
Pokoknya uang saya yang recehan ini ada 100.000. Berarti kan ini lumayan Bu dapat 2 keping ini. Tapi tetap harus bawa sampah juga ya. Biar sekarang kalau misalkan lihat sampah itu jadi pikiran kita tuh lihat emas. Ya Bu ya. Ya. Nah, ini Bu. Untuk dasarnya ya tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Bu Dian. Yang penting Ibu pilah dulu dari rumah. Yang ini organik, yang ini anorganik ya. Nah, ibu-ibu lupa nggak kalau organik itu apa? Sampah organik ada yang tahu nggak? Apa coba? Sampah organik. Nah, iya pinter. Nanti ibu dapat ini ya Bu ya. Tapi nanti nabung dulu. Nah itu, sampah organik itu adalah sampah yang cepat membusuk dalam waktu dekat. Ya, kalau sampah anorganik itu sampah yang membusuknya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan satu bungkus permen itu bisa terurainya berapa tahun ya Ayah? Mungkin sekitar 100 tahun Bu. Itu baru gitu terurai dengan tanah. Kan aduh sayang ya Bu ya, itu nanti jadi mengganggu struktur tanah gitu ya Bu ya. Jadi mulai sekarang Bu, pilah sampah dari rumah ya. Makanya sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ketika ibu mau membuang sampah, oh iya itu tanggung jawab saya. Jadi tidak ada lagi, nah itu mah dari sana sampahnya, jadi saya kebagian gitu kan. Pokoknya semua jenis plastik yang ada aluminium foil di dalamnya. Kan kalau bekas iki ada aluminium foilnya ya Bu ya. Nah kayak bekas kopi gitu, masako kayak gitu ya. Ibu masak masako, kalau misalkan mau ditabung boleh, tapi dicuci dulu bersih. Tidak bau, dikeringkan, dijemur. Setelah itu digunting kecil-kecil. Untuk apa? Nanti kami akan dibikin bukan cindera mata. Isi untuk bantal. Iya, sofa gitu. Nah, kami menerima per kilonya harganya mahal ya Bunia ya. 7.000. Nah, itu. Jadi ketika kita lebih rajin memilah, keuntungannya akan lebih besar Bu. Insya Allah Ibu suatu saat main ke sekre kami, di situ sudah ada bantal dan kursi yang terbuat dari sampah dan tidak menimbulkan bau karena kami sudah mencucinya dengan itu yang bisa kami sampaikan saat ini ya Bunia ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak puas cukup di sini, nanti ada pertanyaan dan pertanyaan lagi dan insya Allah akan terbentuk unit di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.